Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan dengan NIM 2207614 dari Prodi Pendidikan dan Informatika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas saya semester saya pada mata kuliah pemrograman bergerak yang pada kesempatan kali ini diampu oleh dosen pengampu yakni Bapak Dr. Yasdinul Huda SPDMT. Nah, pada kesempatan kali ini dan pada proyek UAS kali ini saya beserta teman-teman kelompok saya telah mengembangkan proyek yakni berupa aplikasi daripada to-do list yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk sebagai pengingat kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya, kegiatan apa yang akan kita lakukan ke depannya, agar ini bisa menjadi salah satu pengingat kita untuk tidak lupa akan kegiatan ataupun hal yang deadline apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya dan seterusnya. Nah, pada pengembangan aplikasi kali ini, saya berperan yakni sebagai pengembang daripada di situ ada daripada fragment setting. Nah, pada fragment setting ini saya telah mengembangkan itu ada dua layout nanti yang berbeda di halaman setting itu. Yang jelas yang pertama itu ada fragment setting tadi, lalu ada daripada fragment about aplikasi, about app, dan juga fragment account setting. Nah, untuk sebelum lebih lanjut lagi ke sana, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar daripada isi ataupun codingan daripada aplikasi yang telah kami kembangkan bersama pada project UAS kali ini. Nah, yang pertama yang dapat dilihat itu ada daripada database. Di sini kami memanfaatkan ataupun menggunakan database helper, di mana di sini menggunakan SQLite dapat dilihat pada coding ini kali ini, di mana ada eh, yang yang sudah pasti pada database ini berguna untuk mengolah data yang terdapat di dalam aplikasi to-do list. Codingannya dapat dilihat seperti berikut. Nah, di sini ada tabel user, lalu ada tabel to-do, dan juga isi seterusnya isi dari tabel-tabel ini dapat dilihat pada codingan berikut ini. Di tabel user itu ada kolom ID, lalu ada username, email, password, lalu di to-do itu ada ID kembali, lalu ada user ID, test, lalu kolom complete, lalu ada due, deadline tanggal, dan juga deadline waktunya. Nah, berikutnya dapat dilihat saja pada codingan database berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan yang berikutnya. Pada ada codingan to do. Nah, di codingan to do ini, jadi merupakan di sini kita mendeklarasikan secara sederhana eh, data kelas to do yang kita gunakan dalam aplikasi to do list yang telah kami kembangkan. Nah, dapat dilihat variabel-variabel yang kami gunakan di sini. Lalu di to do adapter, di sini juga dapat dilihat. Di sini berupa recycle view-nya dalam aplikasi tulis yang kami kembangkan. Nah, untuk lebih rincinya juga dapat kembali dilihat pada codingan yang telah saya share screen pada video kali ini. Dapat dilihat ini untuk lebih lengkapnya. Jadi pada intinya itu, ini untuk mengintegrasikan manajemen tampilan tugas dengan nanti itu ada interaksi pengguna dan menjadikannya salah satu ini merupakan komponen yang pastinya sangat penting dalam aplikasi yang kami kembangkan. Lalu ada user. Nah, di user ini merupakan definisi data class user sama seperti itu tadi. Di sini data class user yang kami gunakan juga pada aplikasi kali ini. Dapat dilihat variabel-variabel yang kami gunakan. Sini ada variabel ID, username, email, dan password yang tentunya ini sudah sesuai dengan database yang kami kembangkan tadi. Nah, lanjut kita masuk ke fragment yang pertama. Di sini ada fragment login. Nah, di fragment login ini aktivitas ini tentunya seperti login pada umumnya, jadi memungkinkan pengguna ini meminta pengguna ini untuk menginputkan daripada email dan juga password pengguna. Nah, untuk codingannya itu dapat dilihat di sini.
lebih lengkapnya lagi. Nah, jadi pada intinya itu, pada fragment login activity kali ini sudah berfungsi dengan baik untuk login pengguna. Dan juga untuk tampilannya juga nanti dapat dilihat pada aplikasi yang akan saya demokan berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke register dulu ya. Jadi, jika belum melakukan register untuk login, itu user harus terlebih dahulu melakukan regis karena ketika user ingin melakukan login, tentunya membutuhkan email dan password yang sudah terdaftar pada aplikasi dan juga tersimpan di dalam database aplikasi yang telah kami kembangkan. Nah, di sini dapat dilihat di register ini tidak beda jauh seperti halaman login tadi. Untuk codingannya dapat dilihat. Jadi di sini diminta untuk menginputkan username, lalu email, password, dan juga konfirmasi daripada password. Nah, setelah melakukan register, pengguna tadi balik lagi ke halaman login, lalu akan masuk ke login itu ke halaman utama main activity-nya. Nah, pada main activity ini merupakan di sini kami menggunakan cukup banyak ya button. Di sini kami menggunakan navigasi menggunakan button navigation view. Nah, dapat dilihat ya pada codingannya ini. Nih, jadi kami menggunakan setup button navigation-nya. Di sini ada navigasi ke halaman home, kalender, dan juga setting. Nah, di situ nanti terdapat pada fragmen masing-masing, terdapat juga fungsinya masing-masing yang akan saya jelaskan nanti lebih lanjut pada pendemoan aplikasi yang akan saya presentasikan nantinya. Untuk codingannya dapat dilihat pada video yang telah saya share screen kali ini. Nah, baik, di sini selanjutnya masuk ke codingan Splash Activity. Nah, pada Splash Activity ini jadi seperti ini merupakan video ataupun animasi yang akan ditampilkan ketika pengguna nantinya membuka aplikasi yang digunakan. Jadi akan ada animasi berupa logo daripada aplikasi, ikon aplikasi ini, dari aplikasi tulis kami ini. Nah, jadi akan menampilkan itu 3 detik daripada video singkat ataupun animasi singkat sebelum masuk ke aplikasi to-do list yang telah kami kembangkan. Nah, lanjut kita masuk ke XML daripada fragment yang saya kembangkan, yakni fragment setting. Nah, jadi di fragment setting kali ini dapat dilihat ini beberapa codingannya. Yang pertama itu yang perlu kita setting yang jelas account setting card. Nah, jadi di halaman setting ini ada dua fragment, nantinya ada fragment account setting dan juga fragment about app. Yang pertama itu ada fragment account setting card. Nah, di sini telah didesain layoutnya sebagaimana layaknya juga agar dapat dengan mudah dipahami. Lalu ada about app card-nya, desainnya. Dapat dilihat juga pada codingan berikut ini. Dan di sini juga ada logout button. Nah, selain daripada ada fragment about app, fragment account setting, juga ada logout button pada fragment setting ya. Jadi ada 3 fungsional. Yang pertama ada bisa masuk ke fragment about app, fragment account setting, dan juga bisa melakukan logout melalui button logout yang terdapat di fragment setting. Untuk lebih rinci ini di fragment about app itu dapat dilihat codingannya pada yang berikut ini. Di sini akan dijelaskan tentang apakah apa aplikasi ini, about app ini, lalu juga pengembangnya siapa, developernya. Nah, lalu di fragment account setting dapat dilihat di sini ada profilnya. Lalu di sini juga bisa mengedit password, change password tentunya pada halaman account setting. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya lagi, nanti akan langsung kita demokan aplikasinya, yang akan saya demokan juga pada kesempatan video kali ini. Baik, dapat dilihat ini dia daripada tampilan aplikasi tulis yang tadi pertama udah kita itu merupakan splash screen-nya ya. Jadi di sini kita harus login terlebih dahulu sebelum masuk ke aplikasinya. Nah, kan kita belum punya akun, jadi kita harus melakukan register terlebih dahulu. Jadi silakan klik daftar sekarang. Silakan isi username-nya. Saya mencoba isi dari
dengan nama Muhammad Ilham. Lalu emailnya bisa diisi dengan nama kita. Jadi saya isi ilhamr@gmail.com. Lalu isi passwordnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini contoh saja agar mudah diingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu register. Nah, setelah register, sini kita akan masuk ke halaman loginnya. Ini silakan inputkan emailnya yang telah kita register tadi. ilhamr@gmail.com. Lalu masukkan passwordnya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Login. Nah, kita telah masuk kepada halaman utama daripada aplikasi To-Do List yang telah kami kembangkan. Dan di sini ada 3 fragment, ada home, kalender, dan juga setting. Nah, di sini ada halaman home, di sini ada icon plus, di sini untuk menambahkan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Kita akan tambahkan mungkin contohnya UAS, kita pilih tanggal, contohnya mini besok hari, kita pilih waktunya. Depan, jam 12.00. Oke, lalu kita save. Nah, di sini akan tampil yang telah kita inputkan tadi. Jadi ada UAS, lalu waktunya itu pada tanggal 28 Desember 2024, dan pada jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini kita dapat kita salurkan secara rinci, dan ini dapat kita edit juga. Yang kita tambahkan mungkin UAS audit, lalu kita save saja, lalu akan otomatis juga ikut berubah. Dan jika kita ingin menghapusnya, kita akan klik icon hapus. Lalu otomatis akan terhapus. Dan jika ingin menambahnya kembali, silakan tambah klik icon plus tadi saja. Kita pilih tanggalnya, pilih waktunya. Lalu kita save seperti biasa. Oke. Nah, jika kita telah selesai melaksanakan, bisa kita klik tombol centangnya. Nah, sebelumnya ini kan ada fragment kalender. Nah, di sini juga dapat kita lihat apa saja kegiatan yang kita lakukan pada tanggal ataupun kalender pada hari tersebut. Jadi kita setting di hari Senin ya, 30 Desember. Nah, dapat dilihat ini ada jadwal UAS. Di sini juga berfungsi seperti halaman sebelumnya. Nah, dapat dilihat ya, jika sudah kita centang, ini juga sudah tercentang otomatis. Jadi sama menampilkan apa yang telah kita inputkan pada halaman home tadi, yang telah kita tambahkan kegiatan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, dan selanjutnya itu ada halaman setting. Nah, di halaman setting ini merupakan peran saya pada pengembangan aplikasi pada kelompok kami ini. Di sini ada account setting, about app, dan juga logout. Nah, kita masuk yang pertama di segmen account setting. Di sini kita bisa mengganti ataupun mengupdate profil kita. Dapat lihat ya. Lalu kita dapat juga mengganti password kita ya di sini ya. Jadi silakan jika ingin mengubah password, silakan update passwordnya nanti di sini. Nah, selanjutnya itu ada fragment about app. Nah, di about app ini menjelaskan tentang aplikasi apakah To-Do List ini. Jadi To-Do List ini merupakan aplikasi manajemen tugas tentunya ya, yang akan membantu nantinya pengguna itu untuk tetap uh, menjalankan tugasnya secara terorganisir dengan beberapa fitur-fitur, yakni dengan ada tugas fitur ya pengaturannya tadi, pengaturan ini, dan juga ada kalender yang dapat membantu user itu untuk mengingat apa yang akan mereka lakukan seterusnya. Di sini juga ada developer daripada pengembangan aplikasi tulis ini, yakni kami sebagai kelompok pengembang aplikasi tulis tersebut. Dan seterusnya itu yang terakhir ada button logout. Jadi jika pengguna ingin logout, silahkan klik button logout yang ada pada fragment setting. Nah, jika sudah melakukan tombol logout, otomatis akan kembali lagi ke halaman login seperti awalnya. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.